Bayangkan sebuah dunia di mana kenyataan dan game bertabrakan. Sebuah tempat di mana para pemain tidak hanya bertarung demi XP atau loot, tapi juga demi kelangsungan hidup mereka sendiri di dunia game kematian ini. Kita mulai dari sudut Yamamoto. Tidak mungkin, aku tak bisa. Aku bisa mati, kau menyuruhku mengambil biji besi dan masuk ke ruang bawah tanah. Terlalu berat bagiku untuk melakukannya sendirian. Setidaknya, gagasan, ikutlah denganku. Gagak kesal. Diam dasar bodoh. Aku sedang sibuk membuat arang di sini. Akan ku beritahu di mana tempatnya. Jadi pergilah. Jadi keesokan harinya Yamamoto pergi menuju ke ruang bawah tanah. Sambil gerutu di jalanan hutan, orang bodoh mana yang solo di dungeon di game kematian? Itu aku. Harusnya ini khusus pemain yang party. Apalagi aku cuma pemain solo. Belum punya pengalaman bertarung di dungeon, dasar gagah bodoh. Sambil terus kesal di jalan, Yamamoto akhirnya pasrah. Yamamoto ingat perkataan gagasan bahwa dungeon ini rengke bernama Goa Kristal dengan levelnya berisi 3 lantai yang penuh dengan siput hijau jelek dan petualang peringkatnya pun tidak akan mati di sini. Yamamoto masih tetap ragu, serangan solo tetap menakutkan. Gerutunya sambil menahan tangis di hati. Yamamoto melanjutkan perjalanan melewati hutan. Dia mencoba mensumon kereta tapi dia tidak jadi karena akan berefek ke hutan yang ia lalui. Dengan penuh tekad, Yamamoto akan mencabik-cabik monster yang muncul dan melempar mereka. Dengan wajah bingung, Yamamoto tidak yakin sekuat apa monster di sini. Dengan menggerutu 30 menit kemudian, Yamamoto sampai di dungeon yang dimaksud gagasan. Di depan gerbang dungeon terlihat kadal besar, mirip seperti batu, tertidur di depan mulut Goa Kristal. Yamamoto langsung bersembunyi di balik pohon besar. Yamamoto mencoba penilaian ke kadal itu. Penilaian berhasil. Ras. Kadal batu HP 580/580 level. MP, serangan fisik 47, serangan sihir 23, pertahanan fisik, pertahanan sihir 22, pertahanan sihir 22, daya tahan 58, kelincahan 19, intuisi roh takdir. Keterampilan unik, tidak ada keterampilan ras pemakan batu. Keterampilan umum, gigitan pengerasan mungkin karena skill appraisal Yamamoto masih level 3. Ada beberapa bagian belum bisa terbaca. Yamamoto menganggap kadal batu tidak kuat. Yamamoto mencoba menyerang kadal batu yang sedang tidur dengan sihir. Yamamoto pun tertawa, pikiran jahat muncul. Hai, aku akan menyerang dengan combo yang dia pikirkan kemarin malam. Yamamoto keluar dari tempat dia bersembunyi dan diam-diam mendekati kadal batu itu. Yamamoto memperhatikan kadal batu itu, berkata pelan. Nama kadal batu memang cocok, mungkin karena kulit atau sisiknya terbuat dari batu-batu besar yang menempel padanya. Yamamoto langsung MELAPALKN sihir tanah, tenggelamkan ke dalam bumi. Tanah berlumpur. Saat Yamamoto mengangkat kedua tangan ke atas, tanah di bawah kadal berubah jadi rawa dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan TNGGLIM ke dalam tanah. Kadal batu terbangun dan mendesis. GRRR, tanah berlumpur adalah sihir tanah level 3. Meski durasi singkat tapi cukup memperlambat lawan karena sihir ini tipe jebakan orang yang PNYAGLIT tinggi. Dengan mudah kabur, kadal batu langsung mengamuk, terbangun dari tidur langsung menerjang Yamamoto. Yamamoto langsung menyerang dengan sihir pilar api. Kadal batu terbakar dan langsung terbunuh. Pilar api adalah sihir api level 3 yang membakar target. Damage pilar api lebih besar dari sihir api yang lain tapi punya kelemahan dengan area terbatas. Perolehan dari loot kadal batu. Dapatkan 168 poin pengalaman. Dapatkan 52 batu hadiah. Dapatkan sisik kadal batu. Dapatkan taring kadal batu. Saldo telah diaktifkan. Sesuaikan saldo akuisisi. Dapatkan 116 batu hadiah tambahan. Dapatkan daging kadal batu. Poin pengalamannya berbeda level dengan kelinci tanduk. Kira-kira dia monster yang kuat nggak ya? Yamamoto merasa pertarungan dengan kadal batu tidak merasakan pencapaian apapun. Mengalahkan hanya dengan 2 sihir. Baiklah, ayo kita lanjut, gumam Yamamoto lewati pintu masuk yang cukup untuk 1 orang. Akhirnya Yamamoto mendapatkan notifikasi telah memasuki Goa Kristal. Beberapa saat yang lalu udaranya lembab dan subtropis, tetapi sekarang menjadi tempat yang sejuk yang membuat saya merasa sedikit kedinginan. Yamamoto merasakan kedinginan menusuk tulang, seperti memasuki tempat gelap. Goa Kristal terdiri dari berbatuan, suara percikan air di mana-mana. Ia merasa udara sangat dingin. Yamamoto melanjutkan tujuannya. Oh,
Aku perlu melengkapinya. Beliung terampil langka, 2 kualitas, rata-rata daya tahan, 200/200 diproduksi oleh Gaga Performa, penambangan LV1. Catatan, beliung yang memungkinkan siapa saja menggali seperti seorang ahli. Yamamoto memiliki skill menggali dari awal. Jadi, Yamamoto mulai menambang biji besi. Di mata Yamamoto bisi-besi bercahaya di matanya, jadi lebih mudah menambang. Saat terbawa suasana Yamamoto, saya akan jadi raja penambangan, berseru sambil menikmati kesibukannya. Beberapa menit kemudian Yamamoto menemukan slime hijau kecil. Kami akan menilai ras. Slime jenis kelamin, tidak ada usia, tahun, level HP 20/20 MP. Serangan fisik 5, serangan sihir 5, pertahanan fisik, pertahanan sihir 7, daya tahan 2, kelincahan 2, intuisi roh, takdir, keterampilan unik, tidak ada, keterampilan ras terbagi menyerap, keterampilan umum melarutkan cairan ham, lemah. Yamamoto langsung serang slime menggunakan sihir api level 1, bola api. Dapatkan 7 poin pengalaman, dapatkan 5 batu hadiah, dapatkan slime core. Saldo atau balance telah diaktifkan. Sesuaikan saldo akuisisi, dapatkan 2 batu hadiah tambahan. Slime langsung menguap. Apakah ini? Menurut teori, sesuatu yang sangat kuat terhadap serangan fisik tetapi lemah terhadap sihir. Yamamoto terbawa pikirannya sendiri. Sambil berjalan memikirkan hal-hal itu, Yamamoto berjalan sepanjang jalan dan melangkah ke suatu terbuka. Dengan keindahan di depan matanya, sebuah danau bawah tanah yang besar, permukaan bergelombang dan berkilau. Ternyata di bagian atas goa tertutup kristal, yang menyebarkan cahaya matahari yang datang dari sesuatu tempat. Seperti lampu gantung, suasana cocok untuk para bucin, pikir Yamamoto. Saat memandangi danau, notifikasi dari balance keluar, saldo atau balance telah diaktifkan. Menyesuaikan keseimbangan, kemunculan monster goa dari awal tenang tiba-tiba berguncang. Yamamoto memiliki firasat buruk. Duh, kenapa seperti firasatku selalu benar, gerutu Yamamoto. Dengan suara cipratan, lengan raksasa terbuat dari kristal muncul dari danau bawah tanah, dan leher yang lebih panjang terbuat dari kristal pun muncul. Besar sekali, itu jelas bos monster. Panik Yamamoto. Seekor naga dengan kristal yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Itulah yang ada di pikiranku saat melihatnya. Gaga, aku tidak pernah mendengar itu, gerutu Yamamoto. Yamamoto menggunakan skill penilaian. Kami akan menilai. Penilaian gagal. Ini buruk, baiklah. Untuk saat ini kita sebut saja Kristal Dragon. Yamamoto mulai terintimidasi. Sosok naga kristal menatap Yamamoto sebagai musuh. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah melawan. Benar. Yamamoto bulatkan tekad. Yamamoto menyimpan kembali expert pickaxe ke storage, dan mengeluarkan pedang panjang kesayanganku. Pertempuran pun dimulai. Yamamoto mengandalkan sihirnya daripada pedangnya. Yamamoto keluarkan pedang cuma buat suasana doang, emang kocak MC kita. Yamamoto bergerak dan berulang kali menggunakan fire strike. Yamamoto menggunakan skill itu karena kecepatan proyektil tercepat, dan cooldown juga, tapi damage minim. Naga kristal menyerbu langsung tanpa ada tanda-tanda terluka. Naga kristal langsung membuka mulut lebar-lebar dan mencoba melahap Yamamoto. Dengan mudah Yamamoto menghindar. Intuisi dan kelincahan naga kristal di bawah Yamamoto. Bagi Yamamoto, gerakan naga kristal sangat lambat. Naga kristal menyerang asal-asalan seperti orang bodoh. Yamamoto langsung ambil jarak aman dan menyerang dengan sihir. Namun gerakan naga kristal mulai berubah. Tepat saat ia mulai menghantam tanah dengan kaki depannya, sejumlah besar kristal tiba-tiba mulai berjatuhan dari atas. Yamamoto bergumam, itu jelas cara yang bagus untuk menghindar. Hei, bukankah tidak adil untuk menyerbu ke sana? Yamamoto mati-matian menahan kepalanya dengan satu tangan agar tidak jatuh, dan dia pun terpental, berputar mundur. Yamamoto terlempar jauh, dengan wajah hampir menangis. Yamamoto langsung lafalkan sihir penyembuh Healing Light. Saat Yamamoto mandi di bawah pancuran cahaya, doa mengingat kenangan masa lalu. Trauma masa lalu Yamamoto, itu adalah keterkejutan terbesar yang pernah Yamamoto alami sejak seorang gadis yang saya pikir adalah sahabat Yamamoto menghina Yamamoto dengan berkata, "Kau tahu aku menyukaimu, tapi kau yang terburuk," dan menampar wajah Yamamoto dengan keras. Sampai sekarang Yamamoto masih bingung salah dia apa.
Kenapa dia ditampar? Itu juga awal perundungan dialami Yamamoto. Oh, ayolah. Kamu gemetar karena sakit. Tenangkan dirimu. Aku. Buset dah, MC kita nggak peka banget. Yamamoto mulai bangkit. Oh, ayolah. Kamu gemetar karena sakit. Tenangkan dirimu. Aku. Yamamoto mengalami beberapa kilas balik dan sebelum Hill Light bisa menyelesaikannya, Crystal Dragon berbalik dan mencoba menyerang dengan ekornya. Yamamoto tiada waktu menghindar. Dia mencoba menahan serangan naga kristal. Saat Yamamoto mengangkat kedua tanganku untuk bersiap siaga, secercah inspirasi menyambarku. Tangkis dari bawah ke atas. Akhir Blends datang dengan waktu yang tepat. Yamamoto meraup ekor besar yang mendekat dengan kecepatan tinggi dan melemparkannya ke atas. Waktuku pasti tepat saat ekornya mendekat dengan kecepatan kilat, melewati Yamamoto, dan terbang ke kejauhan. Parameter intuisi Yamamoto mulai bekerja, keseimbangan naga kristal terganggu. Mungkin karena ekornya berubah arah secara tak terduga. Jadi Yamamoto meraih pedang panjangku dan menebas kaki belakangnya. Apa? Seru kaget Yamamoto. Suara yang tidak menyenangkan, seperti logam yang beradu dengan logam. Yamamoto terus-menerus memukulnya untuk kedua kalinya. Lalu ketiga kalinya, tapi tidak berhasil. Dia sudah mulai tenang. Dia terlalu kuat, dan gerakan Crystal Dragon juga cepat. Gerutu kesal Yamamoto. Yamamoto menyimpan pedang panjang itu di penyimpanan dan kemudian mengeluarkan kata ahli miliknya. Kemudian, Yamamoto mengaitkannya ke sisi kristal naga kristal dan melompat ke punggungnya sekaligus. Normalnya itu mustahil dilakukan. Dengan bantu skill unik Blends, Yamamoto berhasil. Hehehe. Aku akan melompat ke punggungmu dan menusukmu dengan keras. Senyum jahat Yamamoto saat Yamamoto berbicara seperti penjahat. Yamamoto melihat ke arah punggung Crystal Dragon lagi dan satu sisi adalah titik penambangan. Yamamoto langsung menambangnya. Sambil dia berteriak, saya akan menjadi raja pertambangan. Darah raja penambangan Yamamoto mendidih. Jadi Yamamoto menunggangi naga kristal sambil cepat-cepat menggali tempat penambangan. Di sini juga, keseimbangan sedang bekerja. Hehe. Sekarang aku tidak akan jatuh meskipun sedikit terguncang. Yamamoto senang sebelum Yamamoto menyadarinya. Punggung Crystal Dragon telah menjadi seperti gunung gundul akibat penebangan hutan yang parah. Yamamoto bercanda, siapa gerangan yang tega melakukan hal mengerikan seperti itu? Ya, ini aku. Bahkan saat dia berkata demikian, dia mengganti senjatanya menjadi pedang panjang dan menusuk naga itu, yang kristalnya telah diambil di punggung. Efek kerusakannya menyebar secara spektakuler, dan kerusakannya jelas lebih efektif daripada sebelumnya. Tinggal selangkah lagi, pikir Yamamoto sambil berusaha sekuat tenaga. Tapi Crystal Dragon mengerahkan sisa tenaganya dan melempar Yamamoto dari punggungnya. Yamamoto berhasil terlempar dan Yamamoto berhasil mendarat dengan aman dengan bantuan Blends. Cih, ini tidak akan semudah itu, decik Yamamoto. Tepat saat Yamamoto ini, naga kristal itu mencoba kembali ke danau bawah tanah. Tidak. Kalau dia kabur ke danau bawah tanah, Yamamoto tidak akan melepaskannya, karena aku tidak punya cara untuk menyerangnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Panggil kereta, dan serang dengan serangan tabrak lari. Sambil melayang bersama Dendrobium, Yamamoto menjatuhkan naga kristal dan menarik tubuh besarnya menjauh dari danau bawah tanah. Hal ini tampaknya membuat naga kristal marah. Ia berdiri dengan dua kaki dan mencoba mengintimidasi Yamamoto, tetapi saya lebih cepat darinya. Kau sombong sekali, rasakan itu. Big Slash. Saat kereta melaju, Yamamoto menggunakan atap kereta sebagai batu loncatan untuk melompat ke udara dan melancarkan serangan Karatakewari tingkat tinggi ke kepala Crystal Dragon. Serangan Yamamoto menghantam dengan suara gemuruh yang dahsyat, dan mungkin itu adalah serangan kritis, karena efek kilat menyebar kemana-mana dan kepala naga kristal terbanting keras ke tanah. Aku tercengang. Pikir Yamamoto dapat melihat tanda cewek lucu terbang di atas kepala Crystal Dragon. Aku akan menyerang dengan sekuat tenagaku. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa Crystal Dragon tidak dapat bergerak, Yamamoto menyiapkan beberapa pilar api dan menghancurkan kepalanya dengan pedang panjangku. Yamamoto tidak punya keahlian berpedang, dia hanya menghayunkan pedang penuh tenaga. Tepat saat Yamamoto mulai berpikir,
Ini sudah berakhir. Cahaya terang terpancar dari tubuh Crystal Dragon. Yamamoto mengira cahaya itu telah menghilang. Tubuh Crystal Dragon hancur berkeping-keping di udara dan menghilang. Dan yang tertinggal hanyalah suara gemericik air yang bergema di dalam gua yang sunyi. Apakah aku menang? Tanya Yamamoto. Ada beberapa kejadian nyaris nahas di sepanjang jalan. Tetapi kami berhasil menang. Saya menang ketika aku memikirkan itu. Seluruh tenagaku hilang dan aku terjatuh ke tanah. Itu menakutkan. Yamamoto pikir dia akan mati. Dasar bodoh, gagah. Lagi pula, kamu gak seharusnya masuk penjara sendirian. Aku hampir mati. Teriak Yamamoto. Notifikasi dunia muncul pemain. EOD Naga Kristal telah dikalahkan oleh Yamamoto. Mengalahkan EOD Crystal Dragon untuk pertama kalinya. SP10 akan ditambahkan. Solo mengalahkan EOD Crystal Dragon. SP5 akan ditambahkan. Dapatkan 10.240 poin pengalaman. Dapatkan 8.252 batu hadiah. Dapatkan bola naga kristal. Dapatkan sisik naga kristal. Dapatkan taring naga kristal. Dapatkan cakar naga kristal. Level Yamamoto meningkat sebesar 4. Saldo telah diaktifkan. Sesuaikan saldo akuisisi. Dapatkan tambahan 1988 batu hadiah. Dapatkan tanduk naga kristal tambahan. Dapatkan ekor naga kristal tambahan. Dapatkan Crystal Dragon's Red Scales tambahan seperti yang diharapkan dari Belen Sun. Sekalipun itu item langka, Belen sama sekali mengabaikan tingkat drop rate dan memberimu koleksi seimbang dari semua jenis, yang tetap merupakan keterampilan yang luar biasa. Itulah akhir ketenangan Yamamoto. Saldo telah diaktifkan. Sesuaikan keseimbangan teknik pertempuran. Gaya seni bela diri gaya Yamamoto lahir. Saya telah memperoleh gaya Yamamoto. Serangan tabrak lari telah terdaftar di gaya Yamamoto. Saya akan menjadi raja pertambangan telah terdaftar di gaya Yamamoto. Big Chutzan telah terdaftar di Yamamoto Style. Baiklah, apa maksudmu? Diharapkan saat balance diaktifkan, jumlah batu hadiah yang Yamamoto terima akan meningkat dan Yamamoto akan menerima lebih banyak item. Balance, tunggu sebentar. Tapi apa itu gaya Yamamoto? Aku buru-buru memanggil statusku dan memeriksa keterampilan umumku. Ada, gaya Yamamoto, sesuatu sedang tumbuh. Gaya Yamamoto gaya serangan bebas yang tidak termasuk dalam sistem apapun. Gaya ini hanya bisa didapatkan jika Anda tidak memiliki keahlian bantuan serangan. Anda adalah masternya. Anda dapat mendaftarkan keterampilan yang dapat dipelajari oleh para pengakuisisi keterampilan secara opsional. LV1 serangan tabrak lari. LV2 saya akan menjadi raja pertambangan. LV2 saya akan menjadi raja pertambangan. LV3 potongan besar. Apa-apaan ini? Seruan Yamamoto. Metode seranganku terlalu bebas, dan sama sekali tidak cocok dengan data skill yang ada. Jadi Balance menyesuaikan keseimbangannya dengan data skill yang ada dan mensistematisasikan gaya bertarungku sebagai salah satu skill. Jadi, setelah menyesuaikan keseimbangan, serangan spesialku telah menjadi sebuah keterampilan. Baiklah, kurasa aku harus menerimanya apa adanya. Ya, seperti dugaanku, keterampilan unik ini aneh. Yamamoto teriak di depan danau. Ada yang tidak beres dan keadaan pun jadi tenang. Kerusakan yang Yamamoto terima hampir tidak ada karena efek sihir pemulihan. Mungkin monster itu tidak memiliki kekuatan serangan sebesar itu. Sepertinya monster itu sangat kuat, atau lebih tepatnya, memang kuat. Tas barang Yamamoto juga berisi sejumlah besar barang yang belum pernah dilihat atau dengar pemain, yang disebut Crystal Steel. Tampaknya itu mungkin ditambang saat bagian belakang naga kristal ditelanjangi. Namun, karena jumlahnya tidak banyak, Yamamoto khawatir akan menggunakannya secara sembarangan untuk pekerjaan produksi. Haruskah saya menggunakannya ketika waktunya tepat? Tapi saya orang yang berkemauan lemah. Katanya baiklah. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan menambang. Pertama-tama, aku tidak bisa membuat batangan besi. Yamamoto mendapatkan banyak item dari naga kristal. Yamamoto mengeluarkan expert pickaxe dari storage dan sambil menatap beberapa titik tambang yang muncul kembali tanpa Yamamoto sadari, dia mengaktifkan skill yang baru saja Yamamoto peroleh. Saya akan menjadi raja pertambangan. Wah, itu menakjubkan. Dalam sekejap, semua titik penambangan yang terlihat telah selesai. Ya, gaya Yamamoto bertujuan untuk menjadi gaya yang nyaman bagi para produser. Dari sudut mata Yamamoto melihat pembaruan obrolan.
Yamamoto tersentak sedikit, namun tetap menekan tombol izin panggilan tanpa memeriksa siapa penelponnya. Halo, Tatsu-san, ada apa? Kamu minta uang? Tatsu adalah satu-satunya teman Tamamoto di game ini. Tatsu bertanya Yama-chan. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Aku hanya menambangan. Tidak. Nama Yama-chan baru saja muncul di pengumuman dunia. Sesuatu tentang mengalahkan DOD atau semacamnya. Tatsu mengajarkan Yamamoto untuk membunyikan nama untuk di pengumuman dunia. Jadi, apa yang kamu lakukan? Tatsu bertanya. Pertarungan melawan naga kristal berakhir. Yamamoto ringkah berdiri di antara pecahan batu dan kristal yang bersinar redup. Tugas sederhana mencari biji besi telah berubah menjadi perjalanan berbahaya yang menyingkap kekuatan uniknya. Balance, namun, ini baru awal dari kisah panjang. Masih ada rahasia dunia, pemain lain yang mengintai, dan bahaya yang lebih besar menunggu di balik bayangan. Kalau kalian suka petualangan Yamamoto, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Tuliskan juga pendapat kalian, apakah Yamamoto akan bisa bertahan di dunia game ini, atau justru semakin terjebak dalam kekacauan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, karena cerita baru saja dimulai, hanya di Karnim.